Baik, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Ibu. Nah, sama seperti kemarin ini Pak, kita Ya, kan sudah ada kesepakatan bahwasanya saya akan melakukan supervisi kelas di ya, kelas Bapak ya Pak ya. iya, Nah, Pak, sebelum saya mensupervisi Bapak, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. iya, Bisa kan Pak? bisa silakan. Nah Pak, kira-kira nih Pak, mata pelajaran nanti yang Bapak ajarkan pada saat saya supervisi kelas, kira-kira mata pelajaran apa Pak? Ini tentang pelajaran IPA, ya, tentang menjelajah angkasa luar angkasa. Berarti materinya itu apa Bu? Tentang tata surya. Oh iya Pak. Bapak mau ngajari tentang tata surya ini di kelas berapa Pak? Di kelas 6 Bu. Nah kira-kira Pak, yang menjadi tujuan pembelajaran tentang angkasa ini kira-kira apa Pak? Ya, jadi di sini pembelajaran ini siswa akan mampu mengenal galaksi sistem tata surya. Juga mereka akan mengenal bagaimana bentuk luar angkasa serta isinya. Ya, baru itu aja Pak Ya, tujuan? di samping itu juga Bu, siswa ini mampu nih merancang yang namanya teks eksplanasi dari hasil kerja mereka. Baik. Berarti ada dua tujuan pembelajarannya Pak? Iya, Eh, tapi yang saya terapkan di kelas hanya satu saja berhubung karena ya waktu pembelajarannya agak lebih lama karena berbasis tematik ya Bu ya. Iya Pak. Nah kira-kira Pak dari tujuan pembelajaran ini area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira apa Pak? Nah, di sini nanti waktu siswa belajar, area pengembangannya itu adalah tentang baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Nanti kalau pengetahuan dia, nanti siswa memahami bagaimana nama-nama tata surya, seperti susunannya juga, jumlah-jumlahnya. Terus kalau keterampilannya Bu, nanti siswa akan menyusun secara langsung bagaimana menyusun susunan dari data planet sehingga mereka terlatih untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelas. Baik. Nah dari area pengembangan ini dan tujuannya ini Pak, kira-kira strategi yang dipersiapkan Bapak kira-kira apa itu Pak? Nah, ini strateginya Bu ya. Pertama itu pendekatannya ya pasti saintifik lah Bu ya pendekatannya. Yang kedua, tentu saja dari setelah melihat materinya kita bergerak ke media cetaknya seperti persiapan RPP ya kan. Baru seperti penyiapan seperti berkas-berkas pendukungnya. Baru yang kedua itu ada media pembelajarannya, baik itu seperti kami menyediakan bentuk-bentuk alat peraga dari tata surya, contohnya jeruk nipis untuk atau apalah peralatan-peralatan yang ada di lingkungan siswa sebagai contoh dari tata surya gitu. Baik Pak. Nah dari jawaban Bapak dari tujuan pembelajaran area pengembangan yang hendak dicapai serta strategi yang dipersiapkan Bapak, saya kira ini sudah lumayan bagus ya Pak karena Bapak sudah lebih dahulu mempersiapkan RPP, menggunakan pendekatan saintifik, juga menggunakan media pembelajaran yang dapat merangsang stimulus anak dengan adanya video pembelajarannya Pak ya. Iya. Sekaligus dengan adanya proyek dari alam, benda-benda dari Iya. alam dengan menggunakan jeruk nipis ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah kita akan lanjut ya Pak untuk melakukan supervisi kelas. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya sekarang? Sehat Pak. Oke, gimana? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Yuk, berdoa dimulai. Mari kita berdoa. Dengan nama dan putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik. Amin. Dengan nama dan putra dan Roh Kudus. Amin. Ketuanya ada semua. Ada Pak. Oke, sebelum kita memulai rapikan dulu tendanya. Ayo rapikan dulu kan. Ya. Oke. Hari ini kita belajar mengenai dunia luar angkasa. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang dunia luar angkasa, kira-kira malam hari pernah nggak kalian
terpikirkan olehmu? Siapakah pencipta itu? Pernah Pak? Hah? Pernah Pak? Pernah. Baca alasannya bahasa penulis pernah. Saya menyebutkannya alam ini indah karena diciptakan oleh Allah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, kira-kira ya, ada menurut makhluk hidup nanong di luar sana? Hah? Dari mana kalian tahu? Hah? Dari mana kalian tahu tidak ada makhluk hidup di sana? Sudah pernah ke sana? Ada Tidak. Iya, itu ya pas generasi Mondoi. Tapi kita perhatikan dulu video pembelajaran ini. Kira-kira apa di dalam tata surya kita? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan tentang materi tersebut, mari kita tonton video materi ini. Kita mungkin pernah berpikir tentang seberapa luas alam semesta ini. Kita juga bisa menyaksikan sebagian kecil alam semesta ini pada langit malam yang cerah. Tapi, apakah kita tahu tentang betapa besarnya alam semesta ini? Mari kita menjelajah lebih jauh untuk mengetahuinya. Apa yang bisa kita pelajari sampai hari ini hanyalah bagian kecil dari alam semesta, seperti pada sistem tata surya kita saat ini. Sistem tata surya kita saat ini terdiri dari 8 planet dan 1 bintang matahari. Dan matahari adalah inti dari sistem tata surya kita. Dari sistem tata surya kita saat ini saja, manusia masih membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menjelajahi semuanya. Sebagai contoh, jarak bumi dan bulan mungkin kelihatannya begitu dekat. Namun, jika kita pergi ke sana, perlu beberapa hari seperti yang dilakukan pada misi Apollo 11 yang membutuhkan waktu 3 hari, 3 jam, dan 49 menit. Itu tadi adalah sedikit menggambarkan jarak bumi ke bulan. Setiap malam kita bisa memandangi bulan yang terlihat sangat dekat dengan kita. Namun, pastinya pandangan kita tak lepas dari gemerlap cahaya kecil yang turut menghiasi langit malam. Apakah itu? Itu adalah bintang dan planet di kelompok galaksi Bima Sakti. Bintang tersebut adalah sama seperti matahari kita. Namun, karena jarak yang saling berjauhan, kita hanya bisa melihatnya sebagai bintik-bintik cahaya saja. Tapi, apakah kita tahu kalau matahari kita ini hanyalah satu dari ratusan miliar bintang yang tersebar, dan planet bumi kita ini hanyalah satu dari triliunan planet yang ada di sistem galaksi Bima Sakti. Sebelum kita terlalu jauh pergi menjelajahi alam semesta ini, mari kita jelajahi dulu sistem tata surya kita saat ini. Tata surya kita ini juga bisa dibilang sangat luas sekali. Mungkin yang kita tahu hanya 8 planet dan 1 bintang saja. Padahal masih banyak objek lain, yaitu beberapa planet kecil, satelit alami atau yang biasa disebut bulan, dan juga jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Jika kita tonton video tersebut, kira-kira siapa yang menciptakan alam semesta? Yuk, tunjuk tangan. Oke, siapa? Tuhan Allah yang Maha Esa. Tuhan Allah yang Maha Esa. Oh, Sampai ciptaan Tuhan Allah yang Maha Esa. oh, sama. Yang lain siapa kira-kira? Ayo. Hah? Sama. Oke, bagus. Nah, kalau kita ikuti video tersebut, berapa jumlah galaksi di Bima Sakti kita ini? Miliar Pak. Miliar Pak. Ya, bahkan tidak terhitung. Tidak Begitu. Nah, sekarang itulah kebesaran Sang Pencipta. Makanya kita perlu ngapain? Bersyukur. Perlu bersyukuri keberadaan kita hidup sekarang, termasuk ciptaan Tuhan. Oke, sekarang kita akan memperdalam materi tentang galaksi tata surya kita. Nah, saya Bapak akan bagi kita ke dalam 3 kelompok. Ya, ada kelompok A, kelompok B, kelompok
C. Oke, sekarang kita bagi 3 kelompok. Nanti kelompok A dia itu nanti menonton video, kelompok B bekerja sesuai nanti LKPD yang ada di sini, dan kelompok C itu membaca komik atau cerita, tapi dia materi nanti ya. Oke, nah saya bagi sekarang. Ini kelompok 2, betul. Ini kelompok 3. Ini untuk menonton video. Nah, saya sudah sediakan. Oke. Nah, selanjutnya kerjakan setelah nanti berkelompok, kalian kerjakan ini. Ada soalnya saya buat di sini. Oke? Ayo. Kelompok berapa dulu ya? Kelompok 1 ya. Ini cerita. Oke, silakan bekerja. Nih. Jangan bekerja. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana? Sudah selesai kan? Oke, bagus. Ayo, kelompok 1, silakan presentasi ke depan. Ya, bagaimana hasil kuliah ya? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Ceritakan bagaimana susunan plan berdasarkan bacaan materi. 1. Susunan planet yang tersusun yaitu matahari merupakan sebuah benda yang menjadi pusat dari surya kita. Plan pertama adalah Merkurius, yaitu plan terdekat dengan matahari sekaligus plan tertinggal dari surya kita. Plan kedua Venus. Venus merupakan planet yang memiliki suhu paling panas dari atas surya kita. Plan yang ketiga adalah
ceritakan tentang video ini ya, tentang video. Yuk, Kak. Yuk. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana benda manusia yang menciptakan alam semesta? Pendapat dari kelompok kami adalah yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Jika mengikuti video tadi drama tentang galaksi Bima Sakti semua, bintangnya galaksi Bima Sakti semuanya adalah negara, jumlahnya dan kampung hidung. Seberapa besarkah bumi jika melihat video materi tersebut? Dan apakah yang kita ucapkan kepada Sang Pencipta tentang isi Bima Sakti ini? Yang sebenarnya kita ucapkan kepada Sang Pencipta adalah bersyukur karena kebesaran Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Lapisan dalam inti matahari. Di matahari terdapat hidrogen 92%, sedangkan helium terdapat 2%. Suhu di permukaan matahari terdapat 6.000 derajat Celcius. Terdapat 6 lapisan pada matahari. 1. Korona. 2. Kromosfer. 3. Fotosfer. 4. Lapisan konvektif. 5. Lapisan radiatif. 6. Lapisan inti. Planet inferior terdapat planet 2 planet. 2. Planet superior adalah planet-planet yang lintasannya jauhnya berada di luar peredaran bumi. Sekian dari kerja kelompok kami. Oke, sebelumnya ada yang ingin menanggapi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita kelompok 3, silakan presentasikan. Menurut gambar ini adalah ukuran dari bentukan planet, yaitu matahari. Ukuran matahari itu Merkurius, Venus, dan Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dalam satu surya ada 8 planet. Oke, lanjut pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, yaitu 1. Ada berapakah jumlah planet dalam satu surya kita? Sebutkan namanya. Ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 2. Planet apakah yang terdekat dan yang terjauh dari matahari? Yang terdekat adalah Merkurius dan yang terjauh adalah Neptunus. Jika matahari tidak ada bagian kondisi bumi adalah tidak ada cahaya dan kehidupan dan manusia tidak bisa mengerjakan aktivitas pada siang hari. Dan berdasarkan percobaan total penelitian tata surya. Pada tata surya terdapat 6 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang terdekat adalah Merkurius, planet yang terjauh adalah Neptunus. Merkurius adalah planet terkecil. Oke, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 3? Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Jadi itulah mengenai tata surya kita. Tadi udah kelompok 1, 2, 3, hasilnya sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang kita simpulkan kalau yang namanya tata surya kita itu ada susunannya 8 planet sama 1 matahari. Yang pertama, Pak, matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, inilah susunannya. Dan ada juga bintang-bintang lain, contohnya komet-komet, ada juga bintang Bida Sakti yang masih banyak dari sana. Ada juga yang namanya satelit alamiah seperti Phobos dan Deimos, seperti bulan milik bumi, dan juga yang Saturnus malam. Ada juga yang namanya planet, apa namanya, bukan planet, batu-batu yang terbang itu apa? Asteroid. Nah, itu dia. Nah, itulah keagungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita bersyukur. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Ada pertanyaan kira-kira? Nah, bagus. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Kita hidup di bawah satu tata surya, 8 planet, 1 matahari, dan juga ada satelit-satelit lain. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita mengucapkan doa dipimpin oleh ketua kelas. Tangan berdiri.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Silahkan sampaikan salam sama orang tua. Selamat siang. Selamat